Kesetrum itu apa sih? Sering kita dengar atau kita ketahui orang sering terkena strom atau kesetrum, khususnya pada para pekerja yang sedang melakukan pekerjaan, baik pekerjaan listrik atau orang yang sedang bekerja di bangunan, bahkan anak-anak yang kesetrum saat bermain seorang diri. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan atau membahas pengertian kesetrum dan bahaya yang ditimbulkan bagi manusia. Sebelum dilanjut, mohon dapat membantu agar tetap semangat untuk berbagi dengan menekan tombol merah subscribe dan tanda lonceng serta like and comment untuk memperbaiki channel ini. Tersengat listrik itu atau yang biasa disebut kesetrum adalah suatu peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir pada tubuh manusia. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya tubuh manusia merupakan konduktor yang baik, di mana tubuh manusia sebagian besar merupakan cairan sehingga mampu menghantarkan listrik dengan baik. Arus listrik dapat mengalir karena adanya beda potensial antara kedua titik sambung, di mana arus listrik akan mengalir dari titik yang memiliki tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada kasus kesetrum, tubuh kita menjadi penghubung antara peralatan listrik bertegangan yang lebih tinggi, mulai dari tegangan 50 volt untuk arus bolak-balik atau AC atau dalam kurung alternating current, dengan tanah atau ground, tegangan yang lebih rendah atau disebut beda potensial. Oleh karena itulah arus listrik akan mengalir melalui tubuh manusia. Hal ini sesuai dengan sifat alami listrik yang akan mencari jalan terdekat menuju bumi. Dalam hal ini merupakan tubuh manusia. Sebagai contoh, saat terjadi petir di mana petir akan menyambar pohon atau bangunan yang lebih tinggi, karena itu merupakan jalan terdekat bagi arus listrik untuk sampai ke bumi. Kalau burung yang bertengger pada kabel tiang listrik tidak kesetrum, karena mereka bukanlah jalur terdekat menuju bumi atau ground. Mereka diibaratkan sebagai jalur bantu karena tubuh mereka tidak terhubung secara langsung ke bumi, sehingga tidak ada perbedaan potensial yang dapat mengalirkan arus listrik. Bagaimana mencegah agar tidak terjadi kesetrum? Untuk mencegah agar kita tidak kesetrum, caranya sangat mudah, yaitu dengan memotong jalur arus listrik dengan menggunakan sandal, karet, atau alas kaki lainnya yang bersifat isolator saat sedang memegang peralatan listrik, sehingga tubuh kita tidak akan terhubung langsung dengan tanah atau ground. Mengapa setrum itu berbahaya? Karena arus listrik yang mengalir dalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang dapat membakar jaringan dan juga menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh, terutama efek yang ditimbulkan oleh kesetrum seperti otot, napas berhenti, denyut jantung tidak teratur, luka bakar tingkat 3, sampai terburuknya adalah kematian. Aliran listrik berikut ini akan diberikan tips bagaimana atau menolong orang yang kesetrum. Mungkin saja Anda akan menjadi pahlawan yang dapat menyelamatkan nyawa seorang. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan saat menolong antara lain: pertama, segera matikan sumber listrik atau memutus atau memotong kabel menggunakan berbagai alat atau benda yang berisolasi dan tidak basah, atau benda yang tidak dapat mengalirkan listrik atau isolator seperti kayu, karet, dan plastik. Atau kalau Anda tidak dapat menemukan benda-benda tersebut, segera tendang saja tubuh korban dengan sol sepatu Anda. Kedua, periksa dan pastikan sumber listrik sudah tidak menempel di tubuh korban. Rebahkan tubuh korban hingga terlentang dan angkat dagunya. Segera hubungi ambulan jika memang kondisinya parah. Ketiga, sambil menunggu datangnya ambulan, segera lakukan pertolongan pertama pada korban
dengan cara lihat dan dengar napasnya. Jika korban dalam keadaan tidak bernapas, segera berikan napas buatan. Keempat, jika ada luka terbuka di tubuh korban akibat sengatan listrik, segera tutupi dengan benda yang tidak menghantarkan panas seperti kain dan atau perban. Perlu diketahui juga bahwa ada dua macam kesetrum, yaitu dari arus AC dan arus DC. Apakah ada bedanya? Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau DC atau direct current yang bersumber dari baterai dan aki, sedangkan arus bolak-balik atau AC atau alternating current sumber dari PLN. Efek yang ditimbulkan karena kesetrum arus listrik AC dan DC juga berbeda. Mana yang lebih berbahaya? Secara umum, efek yang ditimbulkan oleh arus bolak-balik lebih berbahaya jika dibandingkan arus searah. Perlu diingat bahwa efek kesetrum arus AC atau alternating current tergantung dari besarnya frekuensi arus. Arus yang frekuensi rendah lebih berbahaya dibandingkan arus yang frekuensinya tinggi. Saat kesetrum dengan arus DC, pada tubuh terjadi kontraksi otot yang kuat sehingga menyebabkan korban terdorong atau terpental dari sumber arus. Sedangkan jika kesetrum dari arus AC atau bolak-balik, saraf korban akan terganggu yang menyebabkan otot terpaku pada posisinya sehingga korban tidak dapat melepaskan genggamannya dari sumber listrik. Hal ini menyebabkan korban terkena sengatan listrik lebih lama sehingga cedera yang dialami pun lebih berat. Oleh karena itu, para pekerja haruslah sangat berhati-hati karena listrik itu tidak terlihat dan tidak berbau, sehingga perlu sebelum bekerja periksa dan perhatikan instalasi listrik yang terpasang di sekitar pekerjaan. Aman dari sentuhan langsung, dalam kurung menyentuh aliran listrik secara langsung, maupun sentuhan listrik tidak langsung adalah sentuhan karena kegagalan isolasi dari peralatan dan instalasi listrik. Sampai sini dulu teman-teman. Safety para pengurus perusahaan dan pengusaha untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Selanjutnya jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya, semoga juga mereka dapat memahami tentang kesetrum listrik, dan like and comment, serta jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe berikut, menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya tentang bahaya listrik. Demikian sedikit yang disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.